Tadi kan misalnya tuh apa sih asumsi yang paling Iya. salah gitu loh. Iya. Nah, terus gimana Miss ngadepin orang yang berasumsi demikian? Karena ujung-ujungnya kan jadinya gini, Ji kan lu bukannya banyak duit ya, sini mau invest nggak ke sini? Ini mau gue lagi butuh banget boleh pinjem nggak gitu loh. Masa sih? Masa ada? Oh ada. Dan mereka berpikir aku masih punya ratusan miliar. Ya Allah Akbar. Nah itu bagaimana agar supaya bisa menerangkan kepada mereka bahwa aku nih nggak pura-pura miskin gitu atau nggak pura-pura nggak ada gitu kan. Karena kalau sekarang pun aku ada, aku nggak akan menggunakan metode aku dulu tuh yang hanya untuk dinikmati aku sendiri. Sebanyak apapun kita itu belum jadi milik kita kalau kita belum berbagi dengan orang lain. Harta yang ada belum tentu juga rumah kita itu milik kita, besok bisa kebakaran, ya kan? Tapi ketika kita udah berbagi, itu sebenarnya udah rezeki kita. Karena udah kita bagikan dan udah dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau misalkan asumsi mereka itu karena minjemnya kebanyakan ataupun karena mau minta invest tapi lu pura-pura aja Nji, lu pura-pura aja nggak ada, pasti mah ada tuh. Lu aja yang cuma pura-pura begini. Terus tiba-tiba kok lagi pakai tas branded atau pakai apa tuh kan lu masih ada kan gitu kan, padahal itu tas kudu dikasih orang gitu kan. Misalkan aku kemana-mana tuh suka dikasih Nji ini ya Allah alhamdulillah gitu ya. Nah tapi how to deal, dan ini bukan cuma 1-2 Miss. Oke. Lumayan banyak gitu. Dan aku rasa banyak orang yang merasa begitu juga karena muncul juga di DM aku gitu kan. Misalkan aku lagi bikin konten gitu kan soal penghasilan aku berapa ya gitu, yang biasa lah yang sekarang ada tuh lah. Tiba-tiba munculnya dikit gitu kan. Terus pasti masuklah ke DM-nya, itu mah punya banyak cuman pura-pura aja nggak punya gitu kan. So give me the best tips hari ini. Jangan sampai lupa karena nanti miss lupa lagi ya. Karena kita udah mau closing. Iya. Oke. Jadi saya jawab in general ya. Maksudnya bukan hanya tentang asumsi bahwa uangnya masih ada atau enggak gitu kan. Tapi kadang-kadang ya memang orang bisa berasumsi apapun juga. Tapi buat saya selalu tahu yang mana yang namanya circle of concern, yang mana yang circle of control. Jadi ada hal-hal yang memang itu menjadi concern, kekhawatiran kan. Nanti kalau orang mikir ini seperti apa, saya harus bersikap apa, saya harus menjawab seperti apa gitu kan. Tapi kan kita tahu semua itu kan di luar kendali kita. Orang-orang yang memang percaya, ya mereka nggak butuh penjelasan, mereka juga sudah akan percaya. Sedangkan orang-orang yang memang hidup dengan asumsinya sendiri dan nggak percaya, ya mau seberapa banyak pun kita menjelaskan, mereka juga nggak akan pernah percaya gitu. Ya jadi ya tahu apa yang bisa kita kendalikan dan sisanya ya kita konsisten aja menunjukkan apa yang sesungguhnya kita jalani. Toh suatu hari mereka pasti akan melihat bahwa bahwa ternyata itu berbeda dengan apa yang mereka bayangkan dan mereka pikirkan ya. Ya, karena kalau kita hidup hanya untuk memberikan penjelasan kepada semua orang, ya nggak akan ada habisnya. Itu betul. Dan kita juga nggak perlu validasi dari mereka untuk menyatakan bahwa udah nggak ada duit ya, enggak gitu kan. Cuman memang ya pasti banyak orang di luar sana juga akan menghadapi asumsi-asumsi salah yang seperti ini. Nggak usah dibenarkan, nggak usah disalahin. Pokoknya kita enjoy our now. Aduh ya Allah, makasih loh Miss untuk jawabannya. Aku akan taruh itu di my circle of concern gitu kan. Tapi itu bukan menjadi kontrolnya aku. Iya, jadi ada yang namanya concern, ada yang namanya kontrol. Yang ini concern bisa dikendalikan kan? Kalau nggak bisa dikendalikan, ya sudah kita ikhlaskan, kita biarkan. Tips hari ini. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.